In progress. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Akbar. Nomor induk mahasiswa 2401010200050. Mohon izin yang terhormat kepada Bapak dosen pengajar. Izin memaparkan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Bisnis Intelligence. Ringkasan materi kuliah sesi 1. 1. Pengertian intelijen bisnis atau BI. BI adalah evolusi dari sistem pendukung keputusan. Tujuan utama, memberikan akses interaktif ke data untuk analisis dan pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. BI mencakup arsitektur, teknik, alat analitik, aplikasi, dan metodologi yang mengubah data menjadi informasi, pengetahuan, keputusan, dan aksi. BI mendukung pengambilan keputusan strategis melalui integrasi, analisis, dan penyajian data. 2. Konsep dan kerangka kerja BI. BI menggunakan pendekatan teknologi untuk perencanaan dan pengambilan keputusan strategis, melibatkan penggunaan IoT, Internet of Things, Big Data, dan komputasi awan. IoT mendukung konektivitas antar perangkat untuk akurasi prediksi dan evaluasi strategi bisnis. Tantangan utama, keamanan data dan efisiensi pemanfaatan data. Ketiga, tujuan intelijen bisnis. Analisis data untuk pengambilan keputusan yang efektif, meningkatkan keunggulan kompetitif dan pendapatan, mengubah data menjadi intelijen yang dapat ditindaklanjuti. 4. Manfaat intelijen bisnis. MicroStrategy mengelompokkan manfaat BI ke dalam 5 kategori tools. 1. Laporan dan alert. 2. Dashboard. 3. Analisis cube. 4. Ad hoc queries. 5. Dan data mining. Survei Thomson 2004 didapati laporan lebih cepat dan akurat sebanyak 81%. Pengambilan keputusan lebih baik sebanyak 78%. Peningkatan layanan pelanggan sebanyak 56%, peningkatan pemasukan sebanyak 49%. Manfaat lainnya berupa integrasi data yang tersebar, pemantauan kinerja melalui KPI, meningkatkan nilai investasi IT, memungkinkan akses informasi oleh semua level organisasi, menghemat biaya dan waktu operasional. 5. Ruang lingkup intelijen bisnis menurut Versailles. Data source, pengumpulan data dari berbagai sumber, terstruktur dan tidak terstruktur. Data warehouse, penyimpanan data terintegrasi melalui proses ETL. Data exploration, analisis pasif dengan query, laporan, dan statistik. Data mining, ekstraksi informasi dan pola menggunakan machine learning. Optimization, pemilihan solusi terbaik dari banyak alternatif. Decisions, proses akhir pengambilan keputusan. Rangkuman materi kuliah sesi 2. 1. Pemahaman intelijen bisnis. BI adalah kombinasi arsitektur, teknik, tools, aplikasi, dan metodologi yang memudahkan akses dan analisis data. BI bukan produk, melainkan arsitektur operasional terintegrasi yang mendukung pengambilan keputusan. Implementasi BI mahal, tetapi dapat meningkatkan penjualan dan reputasi perusahaan jika dihubungkan dengan strategi bisnis. 2. Jenis dan kategori intelijen bisnis. Jenis BI meliputi Enterprise Reporting, Cube Analysis,
ad hoc query and analysis, statistic analysis, and data mining, dan delivery report and alert. Contoh tools BI, SAP BI, Tableau, Microsoft Power BI, IBM Cognos, MicroStrategy, Oracle BI, dan Domo. 3. Perkembangan intelijen bisnis. BI membantu transformasi data mentah menjadi informasi yang bermakna. Diperlukan untuk mengenal lingkungan pasar, bukan hanya kompetitor. Contoh implementasi. Tren Pokemon Go dimanfaatkan untuk bisnis merchandise dan teknologi pendukung game. BI digunakan untuk menganalisis perilaku konsumen dan tren pasar untuk menciptakan strategi bisnis kompetitif. 4. Mekanisme intelijen bisnis. Data dikumpulkan dari berbagai sistem ke data warehouse atau data mart. Diproses dengan alat analisis untuk visualisasi dan pelaporan. Data harus dibersihkan dan dikonsolidasikan untuk keakuratan. BI kini tersedia untuk analisis BI kini tersedia untuk analis dan staf non-teknis. 5. Proses intelijen bisnis dalam ilmu pengetahuan. Di era revolusi industri 4.0, BI memanfaatkan IoT, AI, dan Big Data untuk pengambilan keputusan strategis. Business Analytics adalah kunci dalam mengolah data menjadi keputusan manajerial. 3 jenis analytics. Pertama, deskriptif, historical data. Kedua, prediktif, tren masa depan. Ketiga, preskriptif, rekomendasi strategi. Tools populer berupa data visualization, reporting software, self-service analytics, statistical analysis tools, dan big data platforms. Ringkasan materi kuliah sesi 3. 1. Ancaman terhadap intelijen bisnis. Ancaman APT, Advanced Persistent Threat, meningkat, menyasar data rahasia perusahaan dan pemerintah. Layanan intelijen deteksi ancaman penting untuk mengidentifikasi dan menanggapi ancaman cyber. Masalah umum, kekurangan staf keamanan IT dan banyaknya informasi palsu positif. Sistem deteksi harus mampu menyaring ancaman penting, memberikan informasi rinci tentang malware, IP, URL berbahaya. Perlu basis data ancaman yang kuat dan wawasan pakar untuk respon cepat terhadap insiden keamanan. 2. Tantangan terhadap intelijen bisnis. Pengguna bisnis kesulitan menerapkan statistik kompleks dalam analisis data besar. Tantangan besar adalah menjembatani analitik gap, yaitu kesenjangan antara pelaporan dan pemikiran analitik. Big data memungkinkan analisis tanpa harus memahami alasan mendalam. Cukup fokus pada apa yang berhasil. 3. Hambatan terhadap intelijen bisnis. Omnichannel experience pelanggan harus andal, relevan, bernilai, dan terpercaya. Gesekan layanan seperti form rumit atau waktu tunggu dapat merusak pengalaman dan loyalitas pelanggan. Perlu investasi dalam memahami perilaku pelanggan secara makro dan mikro. Integrasi BI dalam perjalanan pelanggan bisa meningkatkan kepuasan dan pendapatan, serta menurunkan biaya layanan. 4. Gangguan terhadap intelijen bisnis. Gangguan berasal dari serangan fisik, jaringan, perangkat lunak, dan enkripsi. Contoh serangan, malware, man in the middle, ransomware, dan DDoS. Penyerang memanfaatkan celah pada perangkat IoT dan jaringan untuk mencuri atau merusak data. 5. Peluang intelijen bisnis. BI digunakan oleh lebih dari 50% perusahaan untuk analisis data dan pengambilan keputusan strategis. BI menjawab pertanyaan bisnis lewat data mining, reporting, benchmarking, descriptive analytics, querying, statistical analysis, data visualization, visual storytelling, dan data preparation. Peran bisnis intelligence analyst makin dibutuhkan dan menjanjikan secara finansial. Ringkasan materi kuliah sesi 4. 1. Relasi data dalam intelijen bisnis. BI melibatkan aplikasi, alat, dan proses untuk menganalisis data demi pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen data merupakan komponen kunci dalam sistem BI yang mencangkup pengumpulan, integrasi, dan pengelolaan data. Dengan kemajuan teknologi seperti cloud dan SaaS, BI kini lebih mudah diakses bahkan oleh perusahaan kecil dan startup.
Dua, kerjasama dalam intelijen bisnis. Kerjasama diperlukan dalam berbagai elemen lingkungan, pemerintah, pelanggan, pesaing, pemasok, masyarakat, dan lain-lain. Pengumpulan informasi dari lingkungan dapat menggunakan database eksternal maupun internal untuk memahami dinamika pasar. BI dalam konteks e-commerce dan pemasaran global membutuhkan sistem intelijen pemasaran dan riset pasar yang efektif. Tiga, pengambilan keputusan dalam intelijen bisnis. BI mempermudah pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber untuk pengambilan keputusan manajerial. Data yang diolah dalam BI mendukung monitoring kerja, deteksi masalah, dan perencanaan strategis. BI juga membantu menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan visi strategis dan meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan. Empat, faktor-faktor yang mempengaruhi intelijen bisnis. BI mendukung analisis data besar secara efektif, khususnya di sektor perbankan. Keberhasilan BI dipengaruhi oleh faktor teknikal dan organisasional, termasuk kemampuan SDM dan dalam implementasi BI. BI membantu organisasi memahami tren, mengelola risiko, dan meningkatkan efisiensi operasional serta produktivitas. Kelima, peran pemerintah dalam intelijen bisnis. Pemerintah memiliki berbagai lembaga yang mengelola survei dan kegiatan intelijen untuk kepentingan strategis nasional. Intelijen bisnis juga diterapkan di sektor swasta sebagai alat untuk pengumpulan dan analisis informasi kompetitor. Negara yang tidak memanfaatkan intelijen akan berada dalam posisi lemah dalam menghadapi persaingan global. Ringkasan materi kuliah sesi 5. 1. Model atau bentuk strategi sistem informasi intelijen bisnis. BI penting untuk pengambilan keputusan strategis di perusahaan dan pemerintahan. Manfaat BI meliputi peningkatan efisiensi, produktivitas, perencanaan sumber daya, dan pengurangan biaya. Teknologi BI digunakan di berbagai sektor, berupa kesehatan, otomotif, keuangan, pertanian, dan lain-lain. BI mendukung otomatisasi dan konektivitas menuju era industri 4.0. Dua, persaingan sistem informasi intelijen bisnis. Intelijen kompetitif membantu perusahaan menghadapi dinamika, persaingan, dan lingkungan eksternal. Peran intelijen, deteksi dini ancaman, pemetaan skenario, monitoring pesaing, dan pengembangan strategi. Analisis intelijen kompetitif yang baik meningkatkan efektivitas dan potensi pertumbuhan perusahaan hingga 28%. Tiga, keunggulan sistem informasi intelijen bisnis. BI mengubah data kompleks menjadi laporan yang mendukung keputusan berbasis fakta. Keunggulan BI meningkatkan penjualan, mengurangi pemborosan, dan mengidentifikasi peluang. BI memungkinkan identifikasi pelanggan potensial, BI memungkinkan identifikasi pelanggan potensial, titik masalah, dan ROI produk. 4. Strategi sistem informasi intelijen bisnis. BI dapat diterapkan di semua tingkat organisasi, strategis, taktis, dan operasional. Strategis mencakup pemantauan pasar, modifikasi model bisnis, dan penerapan teknologi manufaktur. Keamanan informasi dibagi dalam 6 aspek, berupa physical, communication, computer, information security, system safety, dan reliability. 5. Karakteristik sistem informasi intelijen bisnis. Sistem BI membutuhkan investasi tinggi dan perencanaan matang. Karakteristik penting, tujuan utama yang jelas, data relevan, aksesibilitas tinggi, dan sistem pendukung struktural. BI bertindak seperti dashboard kendaraan, memberikan sinyal kondisi internal perusahaan untuk pengambilan keputusan cepat. Ringkasan materi kuliah sesi 6. Data dan informasi intelijen bisnis. Data adalah bahan mentah berupa simbol, angka, teks, atau gambar. Informasi adalah data yang telah diolah sehingga bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Data mining digunakan untuk menemukan pola tersembunyi dalam database besar, juga dikenal sebagai knowledge discovery in database. Pemodelan digunakan untuk menerapkan model pada situasi baru guna memprediksi atau mencari jawaban. 2. Pengelompokan data intelijen bisnis. Data source mengintegrasikan data dari berbagai sumber,
termasuk data tidak struktur. Data Movement and Streaming Engines mengelola pergerakan data dengan ETL untuk menjaga kualitas. Data Warehouse Servers menyimpan data yang telah diekstraksi dan diperiksa kualitasnya. Mid-tier servers mendukung fungsi seperti OLAP dan reporting. Front-end application, alat yang digunakan langsung oleh pengguna bisnis seperti dashboard dan spreadsheet. 3. Strategi memilih data intelijen bisnis. Proses BI dimulai dari data mentah, kemudian difilter, dikategorikan, dianalisis, dan dikonversi. Contoh aplikasi BI yang populer, Google Data Studio, Domo, Tableau, and Power BI. Aplikasi ini memudahkan presentasi dan pemahaman data melalui visualisasi dashboard atau grafik. Persaingan data intelijen bisnis. Ketatnya persaingan bisnis menuntut analisis data yang akurat untuk bertahan dan berkembang. BI BI membantu pengolahan data menjadi pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menyusun strategi pasar. BI juga bermanfaat dalam mendeteksi tren pasar dan dinamika persaingan. 5. Sumber dan validitas data intelijen bisnis. BI mengekstraksi data dari berbagai sumber operasional dan menyimpannya ke dalam data warehouse. Validasi dan transformasi data dilakukan untuk memastikan keakuratan sebelum dianalisis lebih lanjut. BI mendukung keputusan berbasis fakta dan menyediakan informasi relevan secara real-time bagi pengambil keputusan. Ringkasan materi kuliah sesi 7. Komponen intelijen bisnis berupa gudang data, menyimpan dan mengelola data dari berbagai sumber untuk analisis BI. Big Data merupakan sumber dari media sosial, survei, GPS, dan lain-lain, diolah dengan alat seperti Hadoop. Web scraping menyederhanakan ekstraksi data tidak struktur untuk BI. Dashboard BI menyediakan tampilan visual ringkas dan informatif untuk monitoring cepat. Pelaporan BI menyajikan data dalam bentuk laporan teks dan angka untuk mendukung keputusan bisnis. 2. Hubungan antara komponen BI. Alur kerja BI meliputi pengumpulan data, integrasi ETL, penyimpanan data, data warehouse atau MART, pemrosesan data, OLAP atau data mining, lalu penyajian data, dashboard, dan laporan. 3. Tahapan implementasi BI. Justification, menilai kebutuhan bisnis untuk proyek BI. Planning, menyusun rencana strategis dan taktis pelaksanaan BI. Business analysis, analisis detail masalah atau peluang bisnis. Design, mendesain solusi berbasis BI. Construction, membangun sistem BI. Deployment, implementasi dan evaluasi efektivitas solusi BI. Masalah dalam tahapan BI. Kurangnya komunikasi saat implementasi. Minim dukungan vendor BI. Staf enggan menggunakan sistem baru. Vendor tidak paham industri pengguna. Solusi tidak berbasis cloud, menyulitkan akses mobile. 5. Penyelesaian masalah tahapan BI. BI mempermudah akses dan berbagi laporan. Meningkatkan manajemen kinerja melalui data yang akurat. Mengurangi waktu pengambilan keputusan. Menyederhanakan pembuatan laporan oleh semua divisi, bukan hanya tim IT. Mengatur semua data operasional di satu tempat. Mengenali perilaku dan prevensi pelanggan untuk mempertahankan loyalitas. Mendeteksi respon pasar secara real-time. Menghasilkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti dari data besar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah ucap atau ketidaktepatan materi, saya mohon maaf. Demikian, terima kasih.